Saat ini saya berada di Tugu Kartini, tepatnya berada di belakang saya ini. Tugu Kartini yang merupakan salah satu ikon kota Jepara. Dan saya akan ajak teman-teman ke Museum Kartini dan juga Rumah Kartini yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Ikuti saja terus. Hai teman-teman, saya sudah sampai di Museum Kartini Jepara. Tepatnya berada di sebelah utara alun-alun Kartini. Ini di alun-alunnya dan di belakang saya Museum Kartini. Kita lihat langsung aja apa aja yang ada di dalamnya. Yuk ikuti saya. Hai teman-teman, saat ini saya sudah sampai di Museum Kartini dan di belakang saya sudah dipatung Kartini lagi dia. Para tamu untuk melihat museum dan kita langsung aja masuk ke Museum Kartini. Kebanyakan lihat HP itu. Bayarnya cuma 4.000 untuk kartis masuknya dan kita langsung aja masuk ke ruang pertama. Yang ruang pertama di sini ada ruang kerja R.A. Kartini. Kita bisa lihat untuk furniturnya pada masa itu ya. Jadi ini umurnya sudah beratus tahun dan masih terjaga dengan bagus. Di sini ada gambar naga dan juga ukiran khas Jepara. Dan ini dia ada foto ya, tempat ari-ari R.A. Kartini, tempatnya berada di Desa Mayong, Jepara. Terus, nah ini dia teman-teman. Di sini ini ada foto Jalan Kenari yang sekarang dinamakan Jalan Pemuda. Saya nggak nyangka ini ternyata jalannya waktu itu seperti jalan menuju hutan ya. Subhanallah. Dengan berjalannya waktu mengalami proses pembangunan, dan ini Jalan Pemuda yang Jepara yang pada waktu itu masih banyak kanan kiri banyak pohon-pohonnya. Dan ini Masjid Agung Jepara tahun 1936. Bisa dilihat. Oh. Dan di sini ada Rumah Bupati. Rumah Bupati Jepara sekitar tahun 1936. Tidak hampir sama ya dengan pendopo yang sekarang. Gayanya memang rumahnya khas Jawa ya, pendopo. Nah teman-teman, kalau mau lebih jelasnya teman-teman bisa datang langsung ke Museum R.A. Kartini, bisa lihat secara detail. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara detail ya, karena banyak sekali di sini yang dibahas. Kalau dibahas secara satu persatu akan sangat lama sekali. Ini dia ada foto Kartini School, pembukaan resmi Sekolah Kartini Butenzek Bogor pada tahun ini 1915 ya, 2 Mei 1915. Ini dia foto yang keren juga nih teman-teman. Ini ada Kardinah, Rukmini dan Kartini. Mereka sedang membatik di belakang pendopo Kabupaten Jepara tahun 1900. Nah, nama-nama Kardinah, Rukmini dan Kartini dijadikan sebagai jalan ya, nama jalan di beberapa desa yang ada di Jepara. Keren banget. Terus ini ada juga foto Kartini bersama adik-adiknya ya, yang ini Japanese style tea party on the rear terrace of the Pendopo in Rembang November 1903. Jadi mereka pas lagi pesta teh ala Jepang ya. Zaman dulu ini tahun 1903 Kartini sudah mempunyai style dengan Japanese style ya, karena Kartini merupakan sosok wanita pendidikan tinggi ya, karena Kartini berasal dari keluarga bangsawan. Keren banget. Terus fotonya banyak banget ini teman-teman. Ini ada foto-foto
Ini yang dari Belanda ya. Terus di sini ada keramik-keramik. Nah, teman-teman, keramik-keramik sudah. Terus ini di sebelah kiri saya ada namanya meja kerja Kartini. Nah, ini terbuat dari kayu kombinasi dengan rotan ya. Jadi ini waktu dulu ini memang sudah dipunyai sama orang-orang bangsawan waktu itu. Ini dia ada ukiran macan kurung. Macan kurung sebuah ukiran kayu dari satu balok utuh ini ya, tanpa sambungan. Keren banget. Tanpa sambungan dan tanpa lem. Ini ada dakon milik Kartini. Dakon, dan barang ini juga sampai masa sekarang masih diminati oleh buyer-buyer Eropa ya, terutama Belanda, Jerman seperti itu. Jadi banyak buyer dari Eropa itu meminati dengan barang-barang seperti ini. Ini dia lukisan PA Jojotiningrat. Dan ini frame-nya khas Jepara ukiran. Oke, selanjutnya kita ke ruang yang ada di sebelah timur. Ada ruang 2. Ini dia ada ruang pengobatan. Nah, ini ruang pengobatannya masih kombinasi ya, kayu kombinasi dengan rotan. Jadi ada ruang meditasi Javanese style, ukiran dan kombinasi dengan rotan. Tapi sepertinya untuk yang dudukannya mungkin, nah ini aslinya. Terus kemudian ini diganti dengan yang baru, jadi warnanya beda nih teman-teman. Ya. Terus ini ada lukisan apa ya? Ini hot ya, bahasa Arab. Sepertinya itu Al-Fatihah ya, karena ini ada alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya, ini alhamdulillah ya, Al-Fatihah itu. Terus di sebelah sini ada RMP Sosrokartono, dan nama beliau juga dijadikan sebagai salah satu nama jalan yang ada di Jepara. Dan keterangannya di sini, RMP Sosrokartono adalah putra dari M.A. Masira dan R.M.A. Sosroningrat. Dia menguasai 26 bahasa asing. Wah, keren banget. Tahun segitu, tahun 1900-an ya, sudah mempunyai kemampuan untuk menguasai 26 bahasa. Dan ini keren banget. Oke, saya akan ajak teman-teman ke ruang yang paling terakhir. Di sana ada semacam artefak dan juga kerangka ikan yang sangat besar. Kita lihat aja langsung. Memasuki ruang yang ketiga ini, yang paling mencuri perhatian adalah kerangka ikan ini. Nah, ini mempunyai tanduk ya. Jadi kerangka ikan ini dinamai Joko Tumo. Ini ditemukan pada tahun 1989 dengan panjang 16 meter dan lebar 4 meter. Nah, ini kerangka ini menurut pakar sejarah nih atau arkeologis bahwa ikan ini sebangsa ikan paus gajah, karena pada bagian kepalanya terdapat semacam gading seperti yang dimiliki gajah. Ini bentuknya sudah lama banget, masih terjaga
keterangannya ini ditentukan tahun berapa. Ini penyu asli. Terus di sini ada kayak keramik-keramik ya. Nah ini dia teman-teman. Nah ini ya, mata uang Rp10.000 1985. Nah ini bergambarkan R.A. Kartini, dan juga mata uang Rp5.000 pada tahun 1952. Dia ada keren banget ini, sepertinya ini apa ya, radio kalau nggak salah ya, cuman ini tutup keterangannya, zaman dulu jadul banget. Nah ini dia nih teman-teman, nggak kelihatan ya saking warnanya gelap. Ini adalah mata uang kepeng ya. Saya dulu juga pernah punya nih mata uang, pernah punya, menemukan di rumah ya. Nah ini zaman dulu, kalau sekarang ini jumlahnya berapa ya? Dan ini juga kayak ada tulisan-tulisan Cina ya, mungkin ya, saya kalau nggak tahu. Wah, harta karun ini. Terus di sebelah sini ada semacam artefak itu. Ini ada gong semat. Gong semat. Semat itu salah satu nama desa ya, Jepara. Terus ini juga ada guci keling, guci bangsri, terus terakota Mongol. Ada juga sirap tanah liat, dan juga bata merah dari Mantingan. Nah nama-nama ini Mantingan, Mongol, Bangsri, nah seperti itu adalah nama-nama desa ya yang ada di Jepara. Sirap ini genteng kalau nggak salah, genteng. Ada Bloni dari Bati Alit. Terus ini saya nggak bisa baca prasasti apa gitu, nggak bisa baca tulisannya apa gitu, juga dibacanya. Dan ini dia keponakan saya yang tadi sudah nge-shoot saya selama perjalanan ya. Ini kerangka hai. Teman-teman, keliling tour ke Museum Kartini sudah selesai. Jika teman-teman kurang puas, silahkan aja teman-teman bisa datang langsung ke Museum Kartini Jepara untuk lebih detailnya ya. Sayang banget kalau nggak datang ke Museum Kartini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita nanti akan lanjut ke rumah Kartini yang ada di Jepara juga. Oke, bye. Teman-teman Jepara Days Channel, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, saat ini saya sudah berada di rumah Kartini. Nah, seperti apa rumah Kartini? Kita lihat aja langsung di dalamnya. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam rumah Kartini, dan seperti yang kita lihat, di sini ada foto-foto tentang sejarah kota Jepara, dan juga beberapa tempat yang di Jepara serta keluarga Kartini. Nah, dimulai dari yang paling sebelah kanan. Oke. Ini ada Masjid Jepara ya. Masjid Jepara ini mungkin sebelum tahun 1900-an. Di sini tidak ada keterangan, tapi ini gambar-gambar ini sudah ada di Museum Kartini.
yang sudah kita lihat sebelumnya. Terus ini juga ada keluarga Kartini, terus dan ini kayaknya nah ini dia Regent and the Folk Van Pati Jepara. Saya tidak tahu itu pakai bahasa Belanda. Mungkin itu apa ya, keluarganya ya, keluarga Kartini. Sebenarnya itu keluarga Kartini. Saya tidak tahu bahasa Belanda, jadi saya tidak berani mengartikan. Terus dan ini ada foto-foto benteng VOC sebelum ada pemugaran dan sekarang jadi Taman Makam Pahlawan yang ada di Jepara. Kemudian ini ada gerbangnya ya, pintu depan dan pintu belakang. Tapi sekarang kita tidak bisa melihat ini karena sudah dimulai pemugaran. Terus foto ini unik sekali ya. Ini foto salah satu sekolah yang ada di Jepara bagian utara. Dan teman-teman, saya dari tadi paling penasaran dengan tulisan ini. Ternyata tulisan ini adalah tulisan salah satu surat Kartini untuk temannya yang ada di Belanda dengan menggunakan bahasa Belanda. Di sini tertulis Jepara 5 Maret tahun 1902, dan ini memakai bahasa Belanda. Saya tidak tahu artinya, tapi kurang lebih ini menjelaskan tentang salah satunya adalah mengenai ukiran Jepara. Dan ini adalah adik-adik Ibu Kartini ketika beliau ini sudah mulai sepuh ya. Ini ada Ibu Rukmini dan saudara-saudaranya. Dan rumah Kartini ini didirikan sekitar 11 tahun yang lalu, dan dengan tujuan agar masyarakat tahu bahwa Jepara tidak hanya dikenal sebagai kota ukir, dan juga tidak hanya dikenal bahwa Kartini merupakan sosok pahlawan emansipasi wanita, tetapi Kartini juga memperkenalkan tentang seni dan budaya Jepara, terutama seni ukir Jepara. Di rumah Kartini ini selain ada foto-foto tentang keluarga Kartini, tentang sejarah Kartini, meskipun tidak lengkap, tetapi di sini juga yang paling unik di sini saya suka frame dari foto, dan ini terbuat dari kayu, dimana ini khas ukiran kota Jepara. Nah, di ruang di belakang saya ini merupakan distro dari rumah Kartini. Di sini menyediakan kaos yang diberi brand dengan Kimo, dan kita lihat aja langsung. Di sini ada desain-desain yang menceritakan dan menampilkan tentang ukiran Jepara. Di sini ada laut, mungkin karena ini Jepara memang selain kota ukir juga memang geografisnya dekat dengan pantai ya, dan juga Jepara juga memiliki karimun Jawa yang sangat terkenal. Ini juga ada baju ya yang dijual dengan brand Kimo seperti ini. Jadi teman-teman yang datang ke Jepara bisa juga beli di sini ya. Ini tidak disponsori karena saya suka desainnya unik. Di sini semua ini ada cerita ya di balik semua gambar-gambar yang ada di sini. Seperti ini. Ini untuk cewek. Bagus ya.
perjalanan dari Museum Kartini Jepara dan juga Rumah Kartini Jepara sudah selesai. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang lebih buat teman-teman untuk lebih mengenal Jepara, lebih mengenal pahlawan nasional kita dan sebagainya. Semoga lebih bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman semuanya.